kita sama-sama belajar bersama. Siang ini saya ingin menyampaikan penerapan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan hidup bersama. Bukan kebijakan tapi kebajikan. Jadi nilai bajiknya. Kita tahu tanggung jawab seorang guru itu harus benar-benar selalu senantiasa menciptakan lingkungan positif di dalam sekolah, saling mendukung, saling belajar, sehingga temukan kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, kebiasaan-kebiasaan baik ini yang nantinya akan menjadi budaya-budaya yang baik. Kebiasaan yang baik menjadikan karakter-karakter yang baik, sehingga akan membentuk sebuah budaya positif. Karena bagaimanapun budaya itu dibentuk dari kebiasaan. Kalau nggak membiasakan, nggak akan terjadi budaya. Maka sekarang ini banyak sekali istilah-istilah praktik baik. Ibu mungkin sering dengar ya, seperti isian tadi pagi waktu Pak Eko Ramli nge-share, kalau barangkali sudah ada yang isi, isinya bagaimana seorang perempuan menjadi pemimpin yang baik, praktek baik. Nah, itu artinya kita membiasakan kebiasaan-kebiasaan, karakter-karakter baik pada kegiatan-kegiatan kita keseharian. Jadilah itu praktik. Seperti itu. Lantas ada perubahan apa sih yang diinginkan dari kegiatan budaya positif itu? Sebenarnya hanya ingin perubahan paradigma belajar. Kalau dulu Bapak Ibu kita belajar itu nih materinya harus dipelajari, besok itu keluar ulangan seperti ini. Tapi sekarang bukan. Mungkin sekarang kita hanya perlu mengkomunikasikan topik saja. Oke, anak-anak ini topiknya, anak-anak bisa mengembangkan lewat literasi, praktek, Google, searching Google, kemudian komunitas anak-anak belajar, kemudian bisa tanya-tanya yang lain, misalkan diskusi dan sebagainya. Kita hanya sebagai fasilitator. Jadi sudah tidak lagi sudah tidak lagi teacher center, tapi student center. Memanusiakan manusia. Kita tinggal mengontrol aja dan merespon bagaimana reaksi siswa. Next. Sehingga konsep paradigma belajar atau perubahan belajar yang dimaksud itu adalah pandangan dalam belajar yang satu arah dirubah menjadi paradigma belajar yang realita. Nah, yang harusnya tadi cuman kamu harus menuruti ini, kamu harus mengerjakan bab ini. Tapi di sini tidak. Kita akan mengubah stimulus respon, jadi responnya siswa menjadi teori kontrol yang akan terkontrol, tapi tidak dalam satu arah. Kemudian perubahan paradigma belajar akan membentuk lingkungan positif, sehingga akan mengubah karakter positif dan akan menjadi budaya positif. Ini contohnya Bapak Ibu. Ketika ada stimulus respon, kita sama-sama punya kebutuhan yang sama, tapi dikontrol. Berarti tidak semua sama dengan keinginan kita. Maka kita harus mengontrol, oh iya, berarti kebutuhannya itu berbeda. Biar perlakuannya tidak memaksa. Kemudian contoh, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak boleh. Harusnya bagaimana? Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Lebih santun ya Bapak. Jadi ini yang biasa kita lakukan saat ini. Dengan paradigma perubahan belajar, harapannya bisa terkontrol dengan ini. Next, ada teori kontrol ini yang ditanyakan pada Pak Mujiono. Teori pendidikan itu salah satunya adalah teori kontrol. Jadi bisa yang katakan Pak Mujiono itu bisa disambungkan. Ya, teori kontrol pada pendidikan. Dr. William Blaser mengilusikan guru harus mengontrol murid. Kemudian harus menciptakan penguatan positif efektif yang bermanfaat. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah itu penting. Tapi hanya untuk menguatkan karakter. Kemudian orang dewasa berhak atau memiliki hak untuk memaksa, tapi dalam tanda kutip. Mengilustrasikannya seperti itu. Disiplin positif. Bapak Ibu sudah tahu kan disiplin positif. Ada yang rasa Bapak Ibu yang dimaksud disiplin itu apa? Tertib, terus kebiasaan. Ya, positif. Ya. Membiasakan yang positif, taat peraturan, tertib. Gitu. Sebenarnya semuanya betul Bapak Ibu. Hanya
yang dimaksud disiplin diri itu adalah yang memiliki motivasi internal. Artinya dia melaksanakan sebuah peraturan, kemudian sebuah keputusan, keyakinan yang didasari dari motivasi internal, bukan eksternal. Kalau internal itu berarti kan dari dirinya sendiri, ada niatan dari dirinya sendiri untuk berbuat baik tanpa terpengaruh, oh iya, aku nggak berbuat baik dihukum, oh nanti saya akan melanggar. Artinya dirinya sendiri sudah bisa. Itu sebetulnya yang dimaksud disiplin atau disiplin diri. Tujuannya adalah mereka yang telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak panjang, motivasi tidak terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah ini. Jadi mereka otomatis akan taat dan teratur ketika nggak takut hukuman, juga tidak karena menginginkan hadiah. Jumpa aku lekat telat oleh hadiah, roti legal dari diri, oleh hadiah susu dari diri. Aku kalau nggak bolosan, aku akan dapat hadiah mungkin. Nah, itu tidak diharapkan karena tanpa itu semua bisa. Lantas nilai-nilai kebajikan universal, apa sih yang dimaksud? Itu adalah sebuah nilai yang disepakati bersama, yang mana diciptakan dari, kalau dari bawah ya Bapak Ibu, masing-masing kelas. Ada keyakinan atau ada pendidikan itu kan dimulai dari 3 pilar Bapak Ibu, dari keluarga, masyarakat, dan sekolah. Kalau ini yang dimaksud ini adalah bagaimana si anak membuat sebuah kesepakatan atau keyakinan dari dirinya sendiri yang itu nanti dipakai dalam satu kelas. Jadilah nanti keyakinan kelas dari itu adalah nilai-nilai kebajikan universal, itu saja salah lagi, kebajikan universal yang akan dipakai di sekolah. Seperti itu. Apa saja sih pilar-pilar dari nilai kebajikan ini? Okay. Itu ada waktu belajar Pancasila, termasuk salah satunya ya gotong royong, ya, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, kemudian iman takwa, ya, sampai dengan terakhir ada 9 pilar karakter, terus proyek nilai-nilai kebajikan, semua itu adalah pilar-pilarnya. Oke, kita tiba pada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada kalanya ketika kita mengajar atau tidak sekalipun menjumpai anak-anak kita yang melakukan pelanggaran, rasanya pasti kita ingin memberitahu dulu ya Bu, ya, memberitahu dulu. Diberitahu sekali tidak bisa, 2 kali kita sudah dengar, 3 kali mengecewakan, gemes. Akhirnya supaya anak ini tidak terjadi lagi pelanggaran, pasti kita ingin menghukum. Nah, ini yang tidak digunakan Bapak Ibu. Jadi kalau hukuman itu artinya adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berhukum. Nah, lantas bagaimana harusnya kalau nggak boleh menghukum terus anaknya supaya pintar, tertib, disiplin, gimana loh Bapak? Kita adakan restitusi. Nah, restitusi itu kalau dulu semacam saatnya jam bergaining. 8 dimulai. Apa itu Bapak Ibu kalau dengan bergaining position itu sampai karena dia nggak sekolahan nggak ingin sampai melakukan pelajaran A. Nah, tawar kan nawar. Kalau menawar itu, kalau di sini di guru penggerak namanya adalah restitusi. Jadi proses menciptakan kondisi bagi guru untuk memperbaiki kesalahannya. Dia yang berjanji sendiri. Jadi kita hanya mengarahkan, tidak kita yang menyuruh. Dan gimana Bu pelaksanaan proses tindakan anak-anak yang salah? Ya, sementara ini karena masih berproses, dilanjutkan sambil nanti dilanjutkan. Kalau semua masing-masing sudah tahu pemahamannya, pasti akan bergeser. Nah, itulah tugas guru penggerak, menggeser paradigma. Contohnya ini Bapak Ibu, identitas gagal dan identitas sukses. Ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya, konsekuensinya memang sesuatu itu harus terjadi.
maka restitusinya bisa menjadi pilihan, bisa terjadi atau tidak. Terus ada lagi, korban mendapatkan keadilan, ya kalau dihukum. Tapi konsekuensinya korban bisa diabaikan. Nah, restitusinya korban mendapatkan ganti. Nah, ini contoh, ketika anak mendapat hukuman, murid akan tersakiti. Konsekuensinya pasti nggak nyaman mau disakiti kok. Nah, lantas harus bagaimana? Harusnya anak tidak perlu disakiti, tapi diberi penguatan supaya tidak melakukan tindakan yang berbeda. Sepertinya kok longgar dia Bapak Ibu, lunak lah. Ya, lunaknya itu kita akan tekankan di sini Bapak Ibu. Mas ya, nanti kita bisa lunaknya itu nanti saya sampaikan aja dengan lunaknya itu akan diganti dengan keyakinan kelas yang disepakati. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, maka anak itu harus melakukan kita memvalidasi tindakan yang salah, terus menstabilkan identitas. Kenapa sih kamu kok melakukan itu? Ya. Terus harusnya bagaimana? Nah, menanyakan keyakinannya. Harusnya bagaimana anak dia bisa berjanji sendiri. Ya itu sini Ya, di sini setiap orang pasti melakukan kesalahan, tapi penguatannya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Banyak ya, itu contohnya. Jadi nggak serta-merta oh dia salah. Terus lantas untuk anak yang tidak salah Bapak Ibu, selama ini kita sering memberi penghargaan. Oh nanti kalau kamu bisa jawab pertanyaan saya, nilainya saya tambah. Kalau kamu mau saya mintain tolong, saya suruh nanti kamu saya beri tambahan nilai. Kamu saya beri hadiah. Yang bisa menjawab pertanyaan Bu Elvi akan dapat hadiah coklat. Pada awalnya anak merasa senang, termotivasi. Tapi Bapak Ibu dalam motivasi itu, ketika dia gagal, dia akan merasa tidak sempurna. Dia akan merasa jadi lebih down. Nah, sehingga lebih baiknya penghargaan dan dukungan itu tidak perlu, karena akan mengontrol perilaku seseorang yang menunjukkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jika anak yang lain yang mungkin punya potensi hanya akan merasa malah paling kain-kainnya seperti itu ya kan, justru akan mematikan potensi temannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus ditekankan pada diri kita maupun siswa kita, yaitu bahwa seorang anak dalam melaksanakan kegiatannya itu butuh penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Maka kita sebagai guru wajib menciptakan kegiatan-kegiatan ini. Tentunya Bapak Ibu sudah lebih memahami penguasaan bagaimana, bertahan hidup bagaimana, kalau kasih sayang bagaimana, yaitu adalah bisa jadi kalimat, bisa atau tindakan perilaku kita yang menggambarkan kasih sayang, menggambarkan, oh kamu kalau sudah melakukan kesalahan seperti ini, tolong tidak diulang. Terus kalau sudah benar yang sudah tindakan yang sudah dilakukan, tolong berkata, jangan sampai diulang. Ini ada 5 posisi kontrol dari seorang guru yang ada pada kita dan yang seharusnya kita lakukan sebagai penghukum. Sebagai penghukum itu contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ada anak melanggar, bajunya tidak sama dengan temannya. Kamu memakai baju kok tidak sama
Penghukum itu. penghukum. Lalu pembuat merasa bersalah. Jadi gini, sampean pakai baju batik di hari Senin. Ini kira upacara sampai ngadep nih kena nak nyelek itu, jadi bikin jelek barisan. Nah, sehingga dia merasa dia salah, tapi semakin dipersalahkan. Kemudian ada yang posisi sebagai teman, artinya seorang guru menjadikan dia sebagai teman dalam satu lima tadi yang misalkan gak masalah lah, yang penting kamu gak protes, kita juga ada dekat aja nih, gak masalah, yang penting kegiatannya tetap. Terus pemantau itu misalkan seperti ini, kamu saya lihat kok bajunya nggak sama dengan teman-teman ini karakternya gini, bisa seperti itu dibenarkan. Nah itu ya, sedangkan pada proses manajer itu seperti ini, misalkan namanya Doni, kenapa hari ini memakai baju batik sedangkan ini hari Senin, ditanya dulu, Doni akan menjawab, mohon maaf Bapak, kemarin baju saya tercuci, hari ini belum, dan saya harus masuk karena hari ini ada ulangan. Oh begitu, lain kali kamu jangan melakukan dengan cukup hari ini. Maka apa yang bisa membuat saya percaya supaya kamu tidak melakukan kesalahan ulang, tidak pakai baju batik lagi dari Senin? Saya berjanji Pak, ini terakhir saya memakai batik di hari Senin. Nah di situ bedanya Bapak Ibu. Jadi kita mau jadi di posisi yang mana? Mengontrol di posisi siapa? Mau penghukum, mau pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, apakah manajer? Manajer harus jadi manajer. Jadi itu perubahan paradigma belajar yang diharapkan di sini dari budaya positif itu. Jadi hal yang salah itu tidak mesti salah Bapak Ibu, karena anak belum tentu melakukan kesalahan itu atas kesengajaan yang dia menantang. Contohnya, benes aku dan dibilis nesu, di grup nama membahasnya aku dawet. Tidak seperti itu. Jadi kita harus memanusiakan. Ada kata yang bisa diucap selain daripada doa agar kita senantiasa menjaga. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian. Kalau ada pertanyaan, ternyata tidak sudah setengah jam lebih. Monggo. Sudah. Oh iya. Monggo. Terima kasih Bu Elvi. Setelah saya mengikuti materi dengan ini, berarti intinya anak itu dituntut untuk sadar diri atau sadar diri atau bertanggung jawab atas dirinya atau apa lagi Disiplin. ya, artinya menyadari bahwa diri juga enggak bisa membaiknya tapi nggak bisa menjelaskan. terus ingin merubah kesalahannya dan membuat perjanjian dari kesalahannya. Ya itulah seperti itu. Ya, Ya seperti itu. Terus sama dengan sama dengan konseling. Ya. Artinya begini, apapun yang kita sampaikan, apapun masukan yang kita berikan, tetapi keputusan tetap ada pada di anak. Yang selanjutnya saya mau bertanya, apakah pentingnya penerapan budaya positif ini di sekolah? Jadi gini Bapak Ibu, kita ini bangsa yang berbudaya. Berbudaya itu artinya banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang dijadikan pakem, terutama kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, kenapa harus ada budaya? Karena kita mengerjakan segala sesuatu dengan rutinitas. Kalau rutinitasnya baik, maka akan menghasilkan kebiasaan yang baik. Kalau rutinitasnya itu jelek dibiarkan, akan menghasilkan budaya yang jelek. Nah itu siapa yang memulai Bapak Ibu? Iya, sekali lagi kita, anak itu pasti meniru kita. Dalam meniru kita kan tidak semua mau meniru, karena di sekolah itu
Di rumah dia ada 24 kurangi 7 dari 8 16 17 jam 17 jam itu lingkungannya di masyarakat dan di keluarga, sehingga ya sebenarnya kalau apakah ini tugasmu kalau seorang guru? Tidak. 3 pilar tadi ya, kita harus bersinergi dengan keluarga, dengan masyarakat. Maka dari itu dari sekolah, karena ini pusat belajarnya anak-anak, harus jadi pusat budaya bagi anak-anak. Seperti itu. Monggo yang lain. Oke. Sampun. Sudah. Oke. Baik Bapak Ibu, sudah paham? Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan kita bisa sama-sama belajar, sharing, ya seperti inilah guru penggerak pada aslinya. Harapan saya Bapak Ibu kerson dhewe. Setiap lokal Bapak Ibu kita akan dapat hadiah. Benar nggak boleh, tapi dapat uang transport, hadiahnya ketemu teman-teman, dapat informasi, dapat makan gratis 3 kali, snack 2 kali, dapat uang konsumsi 550 per datang. Iya, nggak boleh, tapi tadi khusus guru penggerak. Usia sudah tidak memenuhi syarat expired. Tapi apapun itu, saya Bu Hermi wajib mengawal Bapak Ibu yang mau ikut. Kita doakan mudah-mudahan kalau Pak Banu lolos. Ikut. Baik kalau Anda diam-diam. Kita tahu insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu lolos dan bisa mengikuti jejak. Ya, saya yang lumayan mewakili Pak Rimun, mewakili Pak Rimun, Bu Erna, Pak Joko, karena kami sudah tidak ada satu, tidak memenuhi syarat. Kami hanya bisa mendukung, mendoakan semoga teman-teman saya yang masih muda-muda ini sukses semuanya. Amin. Tepuk tangan. Yang belum belajar, monggo ya. Suara saya terdengar? Sangat terdengar. Oke, Setoyo, semuanya sehat? Sehat, Bu Anita. Alhamdulillah. Baik, kita mulai webinar malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat. Saya moderator di webinar malam ini, Anita Dipurwaning, KGPN Kabupaten Magetan. Malam ini webinar dari KGPN Magetan akan dibawakan oleh narasumbernya Ibu Elvi Nur Mufida, SPD MPD dari SMKN Kartoharjo Kabupaten Magetan, sekaligus sebagai CGP Angkatan 7 Kabupaten Magetan, yang malam hari ini akan membawakan webinar dengan tema penerapan disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang pertama, marilah sebelum nanti acara inti dari sebentar Bapak Ibu.
masuk ke dalam acara inti, waktu sepenuhnya saya berikan kepada Ibu Elvi Nurmufida sebagai narasumber pada webinar malam ini. Monggo Ibu Elvi. Terima kasih Bu Anita, Ibu Tanti sudah menyiapkan semuanya dengan baik. Alhamdulillah ya Allah. Luar biasa, saya ketemu dengan rekan-rekan yang super pokoknya hari ini. Ketemu semuanya, selamat datang Bapak Ibu yang dari Medan, dari Binjai. Alhamdulillah bisa gabung semua malam. Bapak Ibu, perkenalkan saya Ibu Elvina Mufida dari SMK Negeri Kartoharjo. SMK saya luar biasa juga. Suasana setiap hari kita syahdu banget karena dekat sawah, di tengah-tengah sawah. Kanan kiri kita adalah sawah, jadi luar biasa membuat kita semakin nyaman untuk belajar di sekolah bagi yang menikmati. Baik Bapak Ibu, tentunya malam ini seperti biasa, insya Allah kita akan sharing bersama-sama tentang pembelajaran atau materi yang telah kita terima sebelumnya, dan kita akan masukkan ini kepada aksi nyata yang mana pada malam hari ini saya ingin berbagi sharing aja. Insya Allah teman-teman jauh lebih pinter, jauh lebih mengerti, namun tetap ada sesuatu hal yang mungkin bisa kita kolaborasikan di sini. Saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik akan timbul karakter baik. Dari karakter baik akan menghasilkan kebiasaan baik. Dan itulah bentukan daripada sebuah budaya tersebut. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu semua. Bahkan kita tidak harus mengikuti PGP pun ngerti. Oh iya, budaya positif. Diawali dari komunikasi yang positif, perilaku yang positif, pasti jadi budaya positif. Tapi ternyata nggak cukup untuk itu aja ya Bapak Ibu ya. Ternyata guru itu banyak sekali yang harus ditanamkan pada siswa untuk menjadikan kebudayaan positif. Dan saya ternyata baru tahu itu setelah ikut PGP, luar biasa. PGP merubah paradigma belajar saya. Di sini Bapak Ibu, saya ingin menerangkan apa aja sih belajar konsep daripada paradigma belajar itu. Yang pertama adalah pandangan dalam belajar yang satu arah kita rubah dengan paradigma belajar yang realita. Kemudian mengontrol pembelajaran dan mengubahnya dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Kemudian perubahan paradigma belajar itu juga membentuk lingkungan positif dan mengubah karakter positif budaya positif. Maksudnya di sini Bapak Ibu. Kenapa di sini kok ada pandangan satu arah dirubah menjadi yang realita? Artinya kita selama ini sebagai guru mungkin hanya berpandangan satu arah dari sisi kita. Keperpihakan pada siswa atau pada murid mungkin kurang, sehingga dari yang stimulus respon tadi akan dirubah menjadi teori kontrol. Seperti apa sih contohnya? Di sini saya akan melihatkan. Nah, ini Bapak Ibu. Sedikit kita kupas bagaimana stimulus respon dan teori kontrol itu mengubah paradigma belajar kita. Secara realita atau kebutuhan kita sama. Kalau hal ini kita terapkan, kita akan menganggap, oh kebutuhan kita sama. Kebutuhan saya dengan kebutuhan siswa saya sama-sama ingin belajar. Tapi sesungguhnya belajar yang dimaksud adalah berbeda. Karena kita kontrol dengan teori kontrol, sehingga realitasnya yang tadinya sama kita rubah jadi yang berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Ketika yang dilihat adalah visualisasi mungkin sama, tapi ketika yang dilihat adalah pemahaman, bisa jadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sehingga di sini ada pengertian yang cukup dalam yang harus kita rasakan dan kita terapkan atau kita pahamkan pada siswa kita. Stimulus respon selanjutnya yang saya contohkan di sini adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal itu salah. Harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Contoh lagi, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal tidak semua perilaku buruk itu memiliki hal yang negatif. Sehingga harus kita kontrol, semua perilaku memiliki tujuan.
Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Tidak, Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya hanya diri kita yang bisa mengontrol. Dan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan akan terjadi saat bujukan kita gagal. Biasanya kita itu memaksakan hal-hal ya bisa jadi pada murid-murid kita atau bahkan yang lebih sering adalah pada anak-anak kita. Kita bujuk misalkan aja hal yang simpel, makan. Anak nggak mau makan, nanti dibelikan ibu jajan ini es krim. Seharusnya tidak. Kita lebih memilih pada kolaborasi atau konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan model berpikir yang ketika kita berargumen selalu berharap kitalah nanti pemenangnya. Pemenang dari argumentasi itu. Pemenang dari pemikiran itu. Padahal itu salah. Harusnya kita selalu berpikir model berpikir menang-menang. Disinilah yang dimaksud dengan paradigma perubahan belajar. Next Bapak Ibu, Dr. William Glasser juga mengilusikan sebuah penguatan pada teori kontrol, yakni ada 4 pilar di sini. Guru mengontrol murid, kemudian ilusi penguatan positif afektif bermanfaat, ilusi kritik dan membuat orang bersalah menguatkan karakter, serta ilusi tentang orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Adapun ilusi yang dimaksud guru mengontrol murid itu ini Bapak Ibu. Jadi guru diharapkan dapat mengontrol muridnya, bisa mengawasi, bisa melakukan teori dengan mengontrol perilakunya, sehingga tujuan yang artinya tadi memiliki kendaraan yang sama bisa berbeda namun tetap pada satu tujuan. Kemudian ilusi penguatan positif efektif bermanfaat. Artinya begini Bapak Ibu, penguatan yang positif itu bukan hanya dari bujukan. Ya kalaupun itu bujukan yang menguatkan yang efektif. Jadi semua yang Dr. William Glasser itu hanya berkeinginan untuk mengontrol perilaku siswa. Kadang-kala kita perlu mengkritik siswa dan membuat siswa merasa bersalah. Untuk apa? Untuk menguatkan karakter. Kadang-kalanya Bapak Ibu, ini pengalamannya berbagi sharing, nanti barangkali setelah saya menyampaikan, Bapak Ibu boleh sharing dengan kita, karena nanti kita lebih banyak diskusi aja. Contoh begini, saya kali pertama bisa komputer itu karena kritikan rekan sejawat. Guru kok nggak bisa ngetik, gimana mau maju? Jadi kata-kata itu ternyata dari rumah itu saya berpikir, iya ya, kalau saya nggak bisa ngetik, saya nggak bisa komputer, gimana nanti saya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan saya? Dan ternyata kritikan teman saya itu bisa membuat saya kuat untuk belajar. Itu contoh. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk kebaikan kita Bapak Ibu. Kadang tidak hanya kritik disampaikan, tapi juga diterapkan. Ya, penerapannya itu kadang kita perlu sedikit penerapan. Selama itu bisa terkontrol, insya Allah akan menjadikan hal yang baik. Next, disiplin positif. Tentu Bapak Ibu sudah tahu disiplin positif. Apa sih yang dimaksud disiplin gitu Bapak Ibu? Kalau di sini saya katakan disiplin itu sesuatu hal yang teratur, itu sudah disiplin. Namun yang dimaksud di sini, karena di sini kita ada acuan numeri, disiplin adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal belajar yang saling merasa terikat dan terhubungan satu sama lain. Sehingga hal ini membuat sebuah keteraturan. Maka di situ disiplin namanya. Tujuannya apa? Mereka telah memiliki motivasi intrinsik, jadi ada motivasi dari dalam diri mereka sendiri untuk melakukan hal yang baik, dan yang mana hal baik itu akan berdampak panjang, sehingga motivasi ini tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman ataupun hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik meskipun tahu ada peraturan, meskipun tahu akan ada reward. Nggak peduli reward, nggak peduli aturan. Kalau mau baik, dia tetap baik dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Tentunya. Baik, next. Nilai-nilai kebijakan universal. Tentunya budaya positif yang akan kita terapkan pada siswa kita terutama, atau
kinerja kita atau perilaku kita di sekolah tidak lepas daripada nilai-nilai kebijakannya. Apa aja sih nilai-nilainya itu? Nah, nilai-nilai kebajikannya yang disepakati adalah yang lepas dari semua tendensi, artinya lepas dari suku bangsa, lepas dari agama, lepas dari bahasa maupun latar belakang, sehingga nilai kebajikan di sini adalah payung besar yang mana ini adalah fondasi kita dalam berperilaku. Nilai-nilai kebajikan tidak lepas dari di sini saya menyampaikan 5 Bapak Ibu ya. Jadi ada 5 nilai kebajikan yang universal, secara universal. Contohnya adalah profil pelajar Pancasila. Dikembangkan di sekolah-sekolah dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu sendiri sebetulnya tanpa diprofilkan itu kita sudah melaksanakan jauh sejak Ki Hajar Dewantara. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap hari, setiap muslim atau setiap umat yang atau setiap manusia yang memiliki agama tentunya pasti beriman atau pasti menjalankan kewajibannya bertakwa kepada Tuhannya masing-masing. Itu profil pelajar Pancasila yang pertama. Kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sebenarnya itu sudah dilaksanakan semua di jauh hari. Namun sekarang dikemas dalam P5BK, penguatan profil pelajar Pancasila dan berbudaya karakter kalau dalam pelajaran sekarang. Kemudian ada lagi IPU, ya, ini di sini atau Primary Years Program, di mana di sini yang ditonjolkan adalah sikap murid yang toleransi, yakni rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu adalah program WYP gitu ya. Next ada lagi 9 pilar karakter atau Indonesia Heritage Foundation. Dia menggambarkan bahwa ada 9 karakter di nilai kebajikan itu ada hampir sama sih dengan profil pelajar Pancasila. Ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, ada kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan disiplin. Kemudian ada lagi lifelong guidelines dan life skills, di mana di sini ada petunjuk seumur hidup. Maaf ini saya agak salah ya, nanti kita betulkan dulu. Di sini ada keterampilan hidup, ada peduli, ada kesabaran dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada Virtues Project atau nilai-nilai proyek nilai-nilai kebajikan. Itu berisi tentang kepedulian, rajin, integritas, rasa hormat. Sehingga nilai-nilai kebajikan di sini adalah nilai-nilai yang akan diterapkan pada budaya positif. Next, Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Siapa sih Bapak Ibu di antara kami yang tidak tahu hukuman, konsekuensi, ataupun restitusi? Kita semua tahu ya Bapak Ibu, setiap siswa yang melakukan pelanggaran peraturan, bahkan nggak melanggar, mengabaikan saja, bukan pelanggaran, mengabaikan saja, itu sudah kita anggap sebagai pelanggaran. Bahkan kita sering mengadakan hukuman Bapak Ibu atas tindakan yang sudah dia lakukan. Jadi di sini kita akan kupas sejenak ya, apa sih hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman konsekuensi itu adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Yang kita bahas, hukuman yang dimaksud adalah ketika siswa melakukan sebuah kesalahan atas peraturan yang telah disepakati. Sehingga kalau tidak ada peraturan yang disepakati, selama itu masih dalam koridor adab atau tata krama, tidak dikatakan hukuman ya Bapak Ibu. Mungkin seperti itu. Kemudian restitusi. Apa sih restitusi?
restitusi adalah proses perbaikan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Artinya Bapak Ibu, setiap kesalahan yang sudah dia lakukan, kemudian dia merubah kesalahan itu menjadi sebuah konsep keyakinan kelas atau dirubah menjadi keyakinan kelas atau keyakinan dirinya sendiri untuk memperbaiki, maka itulah restitusi. Jadi kita menciptakan kondisi. Seperti apa sih Bapak Ibu contohnya? Nah, di sini saya tunjukkan langsung contoh-contohnya ya Bapak Ibu, biar kita agak sedikit mudah memahami. Karena saya juga dalam taraf belajar memahami atas pemahaman yang ternyata salah saya sendiri sering salah dalam melaksanakan ini di siswa saya. Mudah-mudahan tidak terjadi pada Bapak Ibu. Contoh seperti ini, identitas gagal, sebuah hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya memang harus terjadi. Maka restitusi merupakan sebuah pilihan, itu disiplin. Kemudian ada perasaan atau ada hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Maka konsekuensinya bagaimana hal itu, hukuman itu untuk disiplin positifnya kita buat tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang relatif pendek. Nah, restitusinya bagaimana? Maka kita harus menguatkan murid untuk dalam jangka waktu yang panjang tidak melaksanakan kesalahan. Contohnya seperti itu. Kemudian ada lagi hukuman atas korban mendapatkan keadilan. Konsekuensinya korban bisa diabaikan. Nah, restitusi di sini yang dimaksud adalah korban mendapat ganti. Gitu ya Bapak Ibu. Next, kemudian di sini masih banyak lagi penguatan-penguatan dan konsekuensi lainnya. Nanti kita bisa bahas berikutnya. Contoh lagi Bapak Ibu, ada negatif, ada netral, ada positif. Negatifnya seperti ini. Awas kalau kamu dilakukan lagi ya. Kalau maksudnya gini, awas nanti kalau kamu melakukan lagi ya, nanti awas kamu. Sering kita pernah atau mungkin sering ya, ketika siswa kita melakukan hal yang melanggar gitu ya, kita menyampaikan gitu, sekali lagi kamu melakukan, kamu akan merasakan hukuman saya. Nah, ternyata maka netralnya ada seperti ini. Lakukan apa yang saya katakan sekarang. Itu baru netral aja, belum positif Pak Ibu. Nah, yang positifnya bagaimana? Ini, apakah hal ini yang sesungguhnya kamu lakukan? Sebenarnya kalau kita lihat dari negatif, netral, positif, dari satu kalimat ini saja, itu lebih mengarah memanusiakan manusia. Jadi, memanusiakan murid, memihak pada siswa. Jangan sampai kita semena-mena atau memaksakan kehidupan. Dan lagi Bapak Ibu model paksaan, kemudian stimulus responnya bagaimana, dan positifnya teori kontrol dengan teori kontrol bagaimana. Sebagai contoh ini, mendorong menyalahkan diri, maka stimulus responnya mendorong kepatuhan. Ternyata nggak cukup Bapak Ibu kepatuhan atau menyalahkan diri sendiri, kepatuhan pun nggak cukup. Next, berikutnya harus apa? Mendorong disiplin positif. Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi luar biasa nggih, pendidikan guru penggerak sudah membuat kita jauh memiliki makna sebagai guru. Next Bapak Ibu. Nah, ini nih penghargaan. Kita seringkali Bapak Ibu merasa bahagia atau bangga ketika siswa kita menerima atau mendapatkan sebuah nilai yang luar biasa daripada teman-teman. Kita sering, oh ya nanti kamu akan ibu beri hadiah atau anak-anak akan beri ibu hadiah apabila anak-anak bisa mengerjakan bla 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 bla, walaupun hanya sebatas nilai, bukan hadiah yang bersifat gift atau pemberian.
bisa menimbulkan kecemburuan sosial bagi teman-temannya, atau malah justru lebih parah, menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Sehingga di sini Alfikon di Maret 95 mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nggak akan tercapai, Bapak Ibu. Jadi ternyata banyak hal yang kita kurang paham. Sekali lagi ini saya sampaikan, pada akhirnya kita harus memberikan sebuah restitusi. Harus ada restitusi di mana proses itu akan menciptakan kondisi murid yang dia akan memperbaiki kesalahannya sehingga dia bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Hal ini disampaikan oleh Gosen di tahun 2004. Seperti apa Bapak Ibu ketika kita akan menyusun restitusi? Di sini kita gambarkan atau sudah digambarkan ya, saya hanya menyuplik ini dan menyampaikan pada Bapak Ibu semua. Ada segitiga restitusi yang mana dalam segitiga restitusi ini ada 3 pilar yang mendampingi. Ya, jadi 3 pilar itu diantaranya Bapak Ibu ada validasi tindakan yang salah, ada menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Semua restitusi Bapak Ibu, karena dia adalah proses ya, proses bagaimana anak mengembalikan anak dari yang salah menjadi yang benar. Pasti ada sebuah konsensus ya, atau keyakinan dalam diri dia yang nanti disampaikan pada kelas. Restitusi itu sendiri di sini bisa sebagai upaya untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Restitusi juga bisa untuk memperbaiki hubungan. Dan restitusi bukan paksaan Bapak Ibu, tapi tawaran. Jadi di sini kita akan bahas dulu bagaimana menstabilkan identitas. Kita mulai dari menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Namun, berilah penguatan pada kestabilan itu bahwa anak tersebut bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Jadi dia tidak akan pernah mati karakternya ketika sekalipun dia melakukan kesalahan. Atau bahkan lebih parah, kesalahan itu berulang. Ada kalanya murid kita terlambat itu tidak hanya sekali ya Bapak Ibu, berkali-kali. Kemudian caranya, dan berkali-kali dikasih tahu kayaknya dikenal terus. Kita harus menyampaikan bahwa keterlambatan kamu pasti punya alasan, tapi tidak berarti siswa tersebut bisa berargumen terus setiap kali dia melakukan kesalahan yang sama. Seperti itu. Next, validasi tindakan yang salah. Dari sini kita akan mengontrol bahwa kamu tentunya punya alasan lah, ini yang saya sampaikan tadi. Kamu melakukan itu pasti ada alasannya. Nah, kita gali Bapak Ibu agar apa? Tindakan yang salah tidak bisa berulang kembali. Maka apakah ada cara atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi di sini akan ada guru itu kita mengajak siswa dari yang menjalankan hukuman atau yang telah melaksanakan hukuman itu menjadi sesuatu yang bisa menguatkan karakter dia atas kesalahannya yang telah dia perbuat. Kemudian menanyakan keyakinan. Setelah dia melakukan itu, kemudian dia menyampaikan, oh iya Bu, alasan saya seperti ini, bla bla bla. Maka kita sebagai guru lantas untuk meredam atau merestitusi itu, bagaimana caranya? Kita buat sebuah kesepakatan, yaitu keyakinan
motivasi intrinsik sangat penting Bapak Ibu di sini. Sehingga kita akan tahu mau dibawa kemana tujuannya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu yang akan kita sampaikan. Sehingga di sini seek the great itu penting. Apa yang kita percaya sebagai kelas, apa nilai-nilai ini yang akan kita sepakati, bayangan-bayangan yang akan kita sepakati, kelas ideal yang akan kita inginkan, itu akan kita. Next. Bapak Ibu, ini adalah sebuah keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas di sini kita bagi menjadi tiga. Ada yang terdengar, ada yang terlihat, ada yang berperilaku, ya. Jadi ini kalau menurut saya tergantung kita dari sisi mana mau menyepakati. Ya, jadi kalau yang terdengar itu contohnya seperti ini. Satu orang bicara, yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama. Artinya terdengar oleh semua orang, artinya bisa disepakati oleh semua orang. Yang terlihat contohnya berempati terhadap perasaan orang lain. Kita melihat, oh iya. Artinya tidak semua kesalahan itu tidak bisa kita maafkan Bapak Ibu. Itu maksudnya daripada kita terdengar. Kemudian berperilaku. Senyampang anak kita melakukan kesalahan, tetap kita tersenyum. Bahkan bisa jadi kesalahan itu bisa jadi pembelajaran yang terbaik buat kita dan keluarga kita. Selanjutnya, budaya positif ini juga tidak lepas dari 5 kebutuhan dasar manusia. Apa aja sih? Tentunya Bapak Ibu sudah tahu semua kebutuhan dasar manusia itu. Kita sebagai manusia butuh penguasaan. Kita awal dari bertahan hidup dulu Bapak Ibu ya, dari yang tengah. Biasanya orang fokus tengah dulu. Bertahan hidup, survival. Di mana survival di sini adalah kebutuhan fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kayak kesehatan, rumah, makan, kemudian kesehatan, rumah, makan, ya sandang, pangan, papan ya Bapak Ibu tentunya itu, karena itu dasar. Kemudian ada lagi kasih sayang dan rasa diterima. Kita butuh Bapak Ibu. Sama, murid kita juga butuh disayang, butuh diterima. Maka kita sebagai guru wajib mengetahui hal tersebut. Oh, berarti psikologis anak itu ingin diterima, ingin disayangi juga, meskipun dia juga sempat atau pernah melakukan kesalahan. Tidak berarti sekali seumur hidup dia salah, selamanya dia bersalah. Kemudian penguasaan atau kebutuhan atas pengakuan atau kemampuan. Pengakuan atas kemampuan. Di mana di sini kebutuhan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil itu harus diakui prestasinya. Itu anak-anak butuh itu Bapak Ibu. Sehingga ini meliputi self esteem atau keinginan yang meninggalkan pengaruh. Next, kebebasan. Kebebasan ini kebutuhan akan pilihan. Tentunya kalau kebebasan anak-anak banyak ya Bapak Ibu ya, beraneka ragam kebutuhan kebebasan itu. Ada yang bebas begini, saya butuh bebas untuk mengungkapkan keinginan saya butuh bebas untuk menyampaikan, Bapak Ibu guru kalau mengajar kok caranya seperti ini, cara berargumen. Saya bebas untuk menerima pelajaran dengan cara yang berbeda. Saya bisanya praktek Bu, kalau untuk teori saja saya kurang bisa memahami. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu harus kita pahami ya Bapak Ibu. Kemudian kesenangan, sama juga ya, kesenangan juga seperti itu, bahwa anak-anak juga butuh kesenangan. Artinya kita juga harus tahu gitu, ketika kita mengajar, oh ternyata anak-anak lebih suka diskusi daripada sekedar saya satu arah. Saya hanya memberi masukan satu arah, materi satu arah. Saya itu kan anak kita buka, kita ujian ya tanpa harus didiskusikan. Padahal belum tentu anak-anak paham dengan semua apa yang kita sampaikan. Baik Bapak Ibu, yang terakhir 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh guru. Di sini ada
penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kalau dilihat secara kebutuhan posisi kontrol, ada kalanya kita perlu semuanya ya Bapak Ibu. Namun harapan yang terbaik adalah kita sebagai manajer. Kadang kita harus sebagai penghukum. Iya, karena apa? Penghukum itu bisa menjadikan anak tersadar akan kesalahan yang dia lakukan. Tapi kita tidak boleh melakukan penghukuman atas anak-anak yang melakukan kesalahan dengan mematikan karakter. Jadi lebih baik kita kontrol. Kita kontrol cara menanyanya lebih ke arah manajer. Kemudian teman. Pada posisi teman, guru perlu berteman dengan siswa, tidak harus sebagai pemateri dan penerima materi. Ada kalanya sebagai itu. Karena apa itu? Curhatnya siswa kalau di sekolah ya dengan kita, bahkan kadang hal-hal yang ada di rumah pun dia akan sampaikan di sekolah. Kenapa kamu murung? Iya Bu, tadi malam orang tua saya mengalami ini. Sehingga kalau kita tidak bisa sebagai teman, maka kita tidak bisa memberikan solusi kepada murid kita. Tapi tentunya teman yang terkontrol, nggak terus yuk ngopi bareng, ayo kita ngafe bareng. Kalaupun ngafe bareng ya mungkin dalam cara controlling tadi. Next, pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah itu Bapak Ibu, posisi ini guru akan bersuara lebih lembut harusnya. Jadi contohnya begini, ibu sangat kecewa sekali loh sama kamu. Kamu kok udah melakukan kesalahan seperti itu, padahal saya nggak pernah mengajarkan. Sehingga kita yang harusnya benar itu seolah-olah kita yang salah. Salah saya dari sama ini ya udah ngajar seperti ini ya. Salah saya. Jadi itu justru akan membuat anak ya sampai guruku merasa salah. Berarti saya sudah melakukan kesalahan ini ya. Next, pemantau. Kita akan mengawasi atau memantau. Jadi posisi ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dan yang terakhir adalah manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan kesalahannya, kemudian perilakunya, mendukung murid untuk menemukan solusinya atas permasalahannya sendiri. Jadi diharapkan dari 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu yang akan kita terapkan yang terbaik memang yang manajer. Mungkin itu Bapak Ibu dari saya malam ini, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa menjadi pencerahan, dan saya akan sangat senang sekali apabila malam ini kita bisa saling sharing Bapak Ibu, saling support, saling mengisi kekosongan, sehingga benar-benar nilai paradigma perubahan belajar di abad 21, kolaborasi, komunikasi efektif itu bisa terlaksana pada masyarakat. Baik Bapak Ibu, tiada kata yang bisa saya ungkapkan selain daripada doa agar kita senantiasa bisa menggapai asa yang kita. Terima kasih, demikian pemaparan dari saya malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Anita. Monggo Ibu Anita. Baik Ibu Elvi, terima kasih atas pemaparannya tentang disiplin budaya positif. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Elvi bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Untuk acara selanjutnya, kita buka sesi tanya jawab. Boleh sharing, boleh memberikan masukan. Monggo kepada Bapak Ibu guru hebat. Kita buka untuk 2 pertanyaan terlebih dahulu. Dikasih waktu sampai jam berapa Bu Anita? Karena Nanti sampai pukul 20.30. Ini masih ada 15 menit. oke. Masih ada 15 Masih menit. ada 15 menit. Ya, kita pakai Monggo kita internet. sharing. Monggo kepada Bapak Ibu guru hebat
mungkin ada satu masalah yang ada di sekolah atau ada tingkah laku siswa yang mungkin sampai sekarang belum bisa diselesaikan, boleh disaringkan di webinar malam ini. Bu Titin, Bapak Abdullah, barangkali yang dari Binde, Bapak. Monggo, Bapak Abdullah. Untuk sementara off dulu, Bu. Oh, dulu. Ibu Dewi dari Malang, monggo kalau ada mungkin masukan atau Atau monggo bisa di chat, Masakan? barangkali nanti. Oh, di chat. oh iya ini aja, ada Bu. kayaknya. Iya. Oke, sebentar. Kita lihat. Ini dari Ibu Tanti, hukuman apa yang tepat bagi anak SD? Itu Yang tadi setiap pertanyaan hari- dari Bapak Bu. Itu tadi pertanyaan dari atas Bapak Suraji. Oh gitu. Ya, Oke, jadi sudah tadi dijawab saya ya, jawab, semua ya. sudah dijawab di bawahnya. Bisa ya, dibacakan Bapak. lagi Bu Nita? Oke, baik. Saya bacakan ya, Bapak Ibu. Hukuman apa yang tepat bagi anak SD yang setiap harinya suka membuat temannya sebangku menangis dan dia sendiri suka menangis dan selalu bermain bersama dengannya seperti perangko? Jawabnya, bukan hukuman Bapak, namun sebagai guru kita memberi restitusi. Kita mengenal ya Bapak Ibu bahwa langkah-langkah restitusi itu memang luar biasa. Dulu kita kemungkinan sebenarnya sudah melakukan restitusi, cuma namanya nggak tahu aja. Namanya nggak, bukan. Iya, kalau sekarang Ya. setelah ikut pendidikan guru penggerak, kita tahu ternyata kita itu telah melakukan juga walaupun belum sempurna setelah pendidikan guru penggerak. Ini saya bacakan bahwa yang sebagai guru kita memberikan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi sebenarnya setiap orang itu pasti pernah melakukan sebuah kesalahan, itu pasti. Jadi kalau misalkan ada anak didik kita yang melakukan kesalahan, jangan sampai kita langsung memberi ngejudge mereka, kamu tuh salah, nggak usah. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Nah, ibu dulu juga pernah kok melakukan kesalahan itu. Jadi sepertinya dia seperti aku diayomi, aku dimengerti, akhirnya nanti akan muncul sikap-sikap positif dari diri anak ini. Yang kedua adalah memvalidasi tujuan. Kamu membuat temanmu menangis kenapa? Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita bangun bersama dengan anak-anak didik kita. Jadi jadilah membangun komunikasi yang intens kepada anak-anak didik kita. Karena saya kira memang kalau kita membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak peserta didik kita, saya yakin anak-anak ini merasa saya sangat diperhatikan sama ibu. Kadang karena ada 5 kebutuhan manusia yang tadi ya Bapak Ibu. Kadang anak ini jika dari 5 ini ada yang tidak terpenuhi, dia pasti akan melakukan sesuatu. Misalkan kalau di rumah mungkin ada suatu problem dari orang tuanya atau mungkin kurang kasih sayang, mesti dia nanti di sekolah dia seperti cari perhatian seperti itu. Gimana ya supaya Bapak Ibu guru itu marah kepada saya. Nah, itulah Bapak Ibu, maka dari itu kalau anak-anak didik kita melakukan kesalahan, kita harus cari dulu kenapa anak ini melakukan hal tersebut. Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kepada anak-anak. Kamu ingin jadi anak seperti apa, anakku, siswaku? Kalau saya biasanya kata manis saya kepada anak-anak itu cah, le, dole gitu kalau saya, duk gitu kalau kepada anak-anak di sekolah saya. Jadi seperti ibu kepada anak gitu. Itu saya kira 3 hal yang kita lakukan dalam restitusi untuk menghadapi berbagai permasalahan yang ada di sekolah kita. Oke, kepada Bu Titin monggo yang raise hand. Baiklah, terima kasih Bu Anita. Di sini saya mau menambahkan bahwa bagaimana
hukuman tadi dibilang hukumannya ya bagi siswa yang suka menangis, mengganggu temannya sendiri dan dia juga suka menangis ya. Ini yang pernah saya alami pada saat saya di Kota Malang ya, itu terutama anak kecil memang sukanya menangis. Dia kalau diapa-apakan sering menangis. Nah, itu pernah saya lakukan dengan terapi nangis sambil berkaca. Nah, dari situ mungkin tadi ada yang bertanya seperti itu bisa diterapkan. Coba kamu menangis sambil berkaca, cantik apa jelek gitu. Mungkin bisa seperti itu. Atau nanti kita berikan sentuhan hati ya. Sentuhan hati benar yang dikatakan dengan Ibu Anita dengan restitusi ya. Kalau anak kecil kita berikan sentuhan hati, sentuhan kasih sayang dengan tulus dan ikhlas, dia akan merasa terayomi, merasa diperhatikan, merasa diberikan kasih sayang. Itulah yang terbaik bagi siswa tersebut. Nah, dari dua hal tersebut dengan terapi mungkin dengan berkaca bisa, kemudian kita berikan restitusi kepada siswa anak tersebut. Kita bukan berarti menghukum ya Bapak Ibu, di sini kita berikan restitusi. Begitu, terima kasih Bu Anita. Baik, Bu Titin terima kasih atas tambahannya yang luar biasa. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan ada resen lagi dari Ibu Tanti. Silakan Ibu Tanti. Ya, menambahkan ya, Pak Suraji pertanyaannya luar biasa sehingga bisa memantik diskusi kita malam ini. Bahwa begini, di Indonesia ini masih memang agak gimana ya, kalau ada anak nangis itu sesegera mungkin kita sebagai orang tua itu kadang ayo segera dihentikan dengan dibelikan jajan atau dilihat itu ada kodok, ada apa, bahkan kita pernah bilang dulu gajahnya terbang seperti itu ya. Kita lakukan segala cara gitu loh untuk menghentikan anak menangis. Padahal Bapak Ibu, anak menangis itu adalah sesuatu yang lumrah dan harus dilakukan ketika anak-anak itu perlu untuk meluapkan apa yang ada di dalam dirinya. Dan menangis itu benar, cara yang benar. Justru yang tidak benar adalah ketika marah itu mukul temannya, ketika marah membanting kursi, itu justru yang salah. Dan ketika ada anak yang menangis, kita beri dukungan, Bapak. Oh, kamu sudah melakukan hal yang tepat. Nah, berapa lama ya butuh menangisnya? Nanti kalau sudah tenang kita komunikasi lagi ya, seperti itu. Begitu Pak Suraji, saya menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Suraji sudah puas ataukah masih? Sangat. Pak Suraji sangat puas, alhamdulillah Bapak Ibu. Pemantik Pak Suraji luar biasa sehingga membuat kita ramai malam ini. Iya. Bapak Ibu yang lain barangkali ada. Monggo Bapak Ibu guru hebat yang mau memberi pertanyaan atau mungkin ada sesuatu hal yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Monggo Ibu Hermin Diana. Maaf, dari mana Ibu Hermin? Pak Harjo Bu. Oh, dari SMK Kartini juga. Teman sejawat. Oh, teman sejawat. Yes, Monggo. Iya, terima kasih. Mohon maaf untuk saya share screen-nya dimatikan dulu ya, Mbak. Oh iya, siap. Ya. Nah, sip. Monggo Bu Hermin, dipersilahkan. Iya, terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin ini karena saya juga satu SMK dengan Bu Elvi, jadi Bu Elvi mungkin juga sudah banyak tahu bagaimana sekolah kami. Tetapi saya mungkin hanya ingin sharing, mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain juga. Ini saya itu punya permasalahan dengan siswa, dan insya Allah saya sudah melakukan restitusi yang sudah kita pelajari bersama. Tetapi dari permasalahan ini ternyata
dunia pendidikan. Nah, di sini permasalahannya kemarin itu ada siswa kami yang istilahnya sudah tidak mau sekolah lagi. Saya sudah melakukan penanganan, sudah kita ajak ngobrol bersama, kita ajak ngobrol dengan orang tuanya. Dari kesimpulan yang saya dapatkan, ternyata anak ini istilahnya sudah nggak mau sekolah lagi dengan alasan ingin diberikan sepeda motor. Ini mungkin sudah banyak sekali kasus di kalangan anak SMA, anak SMP, bahkan anak SMK sendiri masih seperti itu. Nah, sampai saat ini ternyata anak ini untuk apa ya istilahnya ingin sekolah lagi itu sudah kayak nggak ada niat lagi lah. Mungkin ini saya mohon bantuannya dari rekan-rekan semuanya mungkin ya. Baik Ibu, terima kasih. Monggo kepada Bu Titin atau Bu Tanti terlebih dahulu untuk menanggapi. Ini waktu tinggal 4 menit nih Bapak Ibu. Kok asik ya tapi Merasa tutup eman ya. Dicepetin nih. Oke, monggo silakan Bu Titin. Mbak Hermin, ya ini adalah sama dengan siswa saya ya Bu Hermin. Kenapa siswa di usia SMP, di usia SMA itu males kalau disuruh belajar, suruh sekolah itu males dan dia mempunyai keinginan harus terpenuhi. Nah dari sini saya pernah itu menjalaninya dan kebetulan saya juga berhubungan langsung dengan orang tua, tahu bisa juga sama halnya dengan kita merestitusi. Namun sedikit perlahan demi perlahan saya berikan penjelasan ke siswa tersebut. Namun itu tidak secara instan ya. Itu tidak bisa secara instan karena untuk memberi pemahaman ke anak tersebut itu memang sulit sekali ya. Ya, tidak secara instan. Walaupun dia itu masuknya Senin masuk, Selasa tidak masuk, Rabu tidak masuk, ya seperti itu. Ya kitalah memberikan pelayanan yang terbaik dengan cara saya adakan konseling individu. Ya pada saat itu saya menggunakan teori WDEP ya, konseling individunya pakai teori tersebut. Kemudian anak tersebut menyadari di mana sih orang tua saya, apakah dia tidak sayang? Saya sudah bilang dia tuh sayang. Nanti kalau kamu sukses, kalau kamu pinter, kalau kamu berhasil, maksud saya seperti itu. Gini saja, kalau kamu nanti coba tunjukkan kepada orang tua, kamu nanti nilainya bertambah, atau kamu mempunyai keunggulan apa, coba tunjukkan kepada orang tua, pasti nanti diberikan. Alhasil, tapi itu tidak secara instan ya Bu. Alhasil setelah kelas 3 ternyata orang tua itu juga menyadarinya, dia diberikan sepeda motor. Tapi anaknya ya memang begitu dengan absensi yang sangat luar biasa. Sama mungkin kasusnya di mana itu sama. Karena apa? Keinginan anak itu, kebutuhan anak ingin terpenuhi. Gitu. Istilahnya seperti itu ya Mbak Hermin ya. Jadi saya memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak, untuk siswa itu ya sewajar-wajarnya saja dan kita berikan motivasi. Yang penting kita memberikan motivasi untuk masuk tetap sekolah, gitu ya. Begitu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Titin. Memang perlu kesabaran yang luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi kita itu dituntut menjadi pendidik yang bisa mengatur emosi kita, berlapang dada yang sangat-sangat, pokoknya sabarnya harus bertingkat-tingkat untuk menghadapi karakter. Izin menambahkan Bu Anita. Karena kita memiliki karakter siswa yang berbeda-beda, maka kita juga tidak boleh untuk menyamaratakan dari memperlakukan anak-anak itu dengan hal yang sama. Kira itu waktunya tepat sekali pukul 1 lagi. Oh iya Bu Tanti, besok aja ya kita lanjut. Oke, siap. 20.30. Terima kasih kepada Bapak Guru hebat dari seluruh
Indonesia yang hadir pada malam ini, pada webinar kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Ibu Elvi Nur Mufida yang hebat, ilmunya bermanfaat, dan semoga kita nanti tetap bisa menjalin tali silaturahimnya. Amin. Sebagai penutup, saya juga akan menutup dengan satu pantun ya Bapak Ibu. Boleh nggih? Boleh. Oke. Buah nanas, buah stroberi. Paling mantap dibikin salad buah yang enak sekali. Cukup sekian webinar kali ini. Sampai ketemu lagi di webinar besok hari. Karena besok masih ada webinar dari KGPN Kabupaten Magetan yang nanti narasumbernya adalah Ibu Titin Malikah. Jadi kami harapkan semua besok bisa hadir sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Sekian dari kami. Saya mohon maaf selaku moderator apabila Bisa ada foto salah. dulu ini Bu Nita? Oh iya. Oh ya, foto dulu. Oke, siap. Mohon dibuka ya Bu. Open cam-nya sebentar. Oke ya. Pak Abdullah, bukunya luar biasa ini, Bapak. Senyum ya Bapak Ibu, menandakan kita adalah guru yang bahagia sekali. Oke, 1, 2, 3. Oke. Bu Tanti itu teman-teman nggak berhasil absen Bu Tanti. Padahal sudah bisa ini, yang lain juga udah banyak yang masuk tuh Bu. Absennya sudah bisa. Bisa kok. Oke Bapak Ibu. Saya nggak bisa Bu, dari tadi masuk nggak bisa. Iya, kenapa ya? Padahal yang lain udah banyak yang masuk ini. Iya, Atau- saya kesulitan nggak bisa Ibu. masuk. WA saja nanti. Ya, Oh, masuk di kita grup aja ya Bu. Ya, Iya. saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum. Selamat malam Bapak Ibu guru belajar. Terima kasih. Sampai jumpa besok sore. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.